Kalau akhir-akhir ini kalian sering dapat telepon, dapat WhatsApp, atau bahkan datengin debt collector yang mengancam atau mengintimidasi atau mempermalukan kalian, jangan panik teman-teman. Ya, di video kali ini kita akan ngebahas kenapa kalian nggak perlu takut ngadepin intimidasian debt collector. Oke, terus apa aja hak kalian sebagai konsumen, dan di akhir video gue bakal ngejelasin cara buat ngelaporin pelanggaran tersebut kepada otoritas jasa keuangan atau ke lembaga OJK. Oke, simak terus videonya teman-teman ya. Hal pertama yang harus dipahami, punya utang itu bukan berarti lu bakal kehilangan hak lu sebagai warga negara teman-teman. Penagihan utang emang dibolehin, tapi emang harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum dan etika. Ya, terus debt collector tuh nggak boleh, ya nggak boleh ngancam, nggak boleh ngehina, apalagi melakukan kekerasan. Ataupun mau nyebarin data ke keluarga, ke teman, ke rekan kerja, ya tanpa ada dasar yang sah, itu juga nggak boleh teman-teman. Kalau misalkan ada debt collector yang bilang, eh, kami akan mempermalukan Anda, kami akan menyebarkan foto Anda, kami akan mendatangi kantor Anda agar Anda dipecat, ya lu nggak perlu takut, lu nggak perlu khawatir, lu nggak boleh langsung percaya gitu aja. Ya, tindakan kayak gitu itu dapat melanggar ketentuan yang berlaku. Oke, terutama kalau misalkan dilakuin secara intimidatif atau melanggar privasi. Jadi yang harus lu lakuin, ya tetap tenang, ya kalau bisa simpan semua bukti komunikasi. Kalau misalkan ada chat ya di screenshot, kalau ada telepon kalau bisa lu rekam aja. Terus foto atau videoin kalau misalkan ada datang nagih dengan cara tersebut gitu ya, jangan cara mempermalukan atau mengintimidasi lu. Dan yang paling penting lu harus catat tanggalnya, jamnya, ya ini buat kronologi aja ya teman-teman ya. Terus nama pihak yang hubungin lu. Pokoknya bukti-bukti ini tuh bakalan penting banget. Kalau nanti lu mau ngajuin pengaduan gitu ya, kalau misalkan lu mau bikin pelaporan. Tapi ingat teman-teman, yang penting dari semua itu yang harus kalian lakukan adalah tetap tenang, jangan pernah kepancing emosi. Ya, hindarin kalau misalkan di WhatsApp, hindarin ngebalas dengan kata-kata kasar. Pokoknya kalau lu mau komunikasi sama debt collector, lu intinya harus tetap tenang, lu harus sabar. Intinya lu bersedia lah menyelesaikan kewajiban itu sesuai dengan kemampuan. Ya, pokoknya minta supaya proses penagihannya tuh ya dilakukan tuh secara sopan ya. Oke. Terus kalau misalkan lu ngerasa jadi korban intimidasi atau penagihannya nggak sesuai ketentuan ya, nggak sesuai ketentuan dari OJK, nggak sesuai dengan SOP dari OJK, lu bisa ngajuin pengaduan teman-teman. Ya buat langkah-langkahnya, lu siapin identitas diri ya, misalnya itu KTP, terus lu siapin bukti-bukti yang udah gue bilang tadi ya, screenshot, rekaman telepon kalau dia ada di telepon, foto atau video kalau misalkan emang dia langsung datang ke rumah lu dan membuat lu nggak nyaman, membuat lu nggak senang atau mempermalukan lu lah di lingkungan lu. Terus yang terpenting, lu harus siapin kronologi kejadiannya sejelas-jelasnya dan lu jelasin sesingkat-singkatnya. Oke, pokoknya permudah cara lu menjelaskan itu ketika lu mau melakukan pengaduan di OJK. Pokoknya sampein semua pengaduan lu itu bisa melalui kanal resminya OJK. Nanti linknya bakal gua kasih di deskripsi ya teman-teman kalau bisa. Terus kalaupun emang gak bisa, lu bisa tanya gue, lu bisa DM gue ya di Instagram gue, atau enggak lu bisa komen aja, nanti gue insya Allah gue balas. Pokoknya harus di kanal resminya OJK, jangan sampai salah teman-teman. Ya jangan sampai salah, harus di tempat resminya OJK. Pokoknya setahu gue ya, kalau bukti-bukti yang lokasi itu lengkap, bukti-bukti yang lokasi itu udah sesuai dengan eh, ketentuan yang diinginkan OJK, setahu gua tuh diprosesnya cepat teman-teman. Dan yang harus lu ingat ya, yang harus lu ingat,
OJK tuh bakal nindak lanjutin pengaduan apapun yang berkaitan dengan pelaku usaha jasa keuangan yang emang ada di dalam pengawasan si OJK, teman-teman. Ya. Terus kalau misalkan ada dugaan tindakan pidana, misalnya ada pengancaman atau pemerasan atau kekerasan gitu ya, lu bisa pertimbangin buat langsung aja lapor ke pihak kepolisian. Ya, lu nggak usah takut. Udah saatnya kita harus melawan. Udah saatnya kita harus bertindak. Jangan mau diinjak-injak lagi. Ya, udah jelas kita lagi terdesak, kita punya utang, bukannya dikasih keringanan atau kelonggaran, malah didesak sama debt collector. Jangan pernah takut, kita harus lawan. Kita harus lawan. Oke, intinya lu punya utang, tapi lu nggak sendiri, teman-teman. Lu juga punya hak buat diperlakukan dengan hormat. Ya, walaupun emang lu punya kewajiban buat bayar utang. Oke, teman-teman, kalau emang video ini bisa memberikan informasi buat kalian, ya jangan lupa klik tombol like ya teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe juga. Pokoknya kalau misalkan ada kurang-kurangnya, kalau misalkan menurut kalian penjelasannya kurang jelas atau kurang lengkap, bisa kalian tambahkan aja di kolom komentar. Kalau misalkan emang ada yang perlu ditanyain, gue bilang sekali lagi teman-teman, di setiap video gue bilang kalau lu mau DM gue silahkan, gue bakal balas. Oke teman-teman, makasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video yang gue kasih kali ini bisa bermanfaat buat orang banyak.